Ini yaitu peluang dan usaha setelah menjadi alumni yang sukses FITK UIN Sumedang di era 5.0. Adapun pemateri kita yang pertama itu ada abang kita yaitu Abang Da Usman Hasibuan, sama satu lagi ada abang kita juga Muhammad Rizky Saputra. Ya, jadi langsung saja. Gimana bang kabarnya bang Usman? Alhamdulillah sehat baik. Jadi tadi dari rumah nih ya bang? Iya, mohon maaf agak terlambat sedikit. Iya bang, tidak apa-apa. Untuk Bang Rizky gimana bang kabarnya bang? Alhamdulillah untuk hari ini kita masih sehat, bisa beraktivitas dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita tetap selalu sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Baik. Jadi ini ada pertanyaan untuk bincang tarbiyah kita ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan untuk abang-abang sekalian. Langsung saja. Saya ingin bertanya dulu nih kepada yang lebih tua nih, Bang Usman ini. Ini yang lebih senior ini. Senior kita. Jadi Bang Usman ini kalau yang belum tahu, abang kita ini itu Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumedang. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya Bang, bagaimana saya setelah tamat dari FITK dan menjadi alumni FITK? Tahun berapa abang tamat dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan jurusan apa ini Bang? Baik, makasih Adinda Heri ya. Ferry. Ya, Peri ya maaf. Saya masuk IAIN Sumatera Utara Fakultas Tarbiyah tahun 91. Tahun 91 ya Bang? Iya. Dan tamat tahun 1997. Jadi saya berkuliah itu sangat lama. Ya, hampir mahasiswa abadi. Tetapi saya tidak bisa tamat pada saat itu. Karena saya diamanahkan menjadi ketua Senat Mahasiswa IAIN yang saat ini UIN atau yang dikenal dengan Presiden Mahasiswa 95-97. Oh berarti abang dulu pernah diamanahkan sebagai Presiden Mahasiswa tahun 95-97 ya Bang? Iya, 2 tahun dan persyaratannya tidak boleh tamat. Jadi saya saat itu ya mentaati persyaratan itu sehingga saya terpilih dan saya 97 wisuda saya November ya. Bulan November. Bulan November. Dan alhamdulillah saya tamatkan perkuliahan saya 97 dan status saya pun saya tamatkan juga 97, menikah gitu. Oh. Berarti setelah tamat langsung menikah ya? Iya. Saat itu saya jurusan Pendidikan Agama Fakultas Tarbiyah di UIN Sumatera Utara ini. Jadi saya kuliah itu 6 tahun. 6 tahun ya? Walaupun saya sudah sebenarnya kalau mau cepat tamat 4 tahun juga bisa saat itu. Tapi karena aktivitas begitu banyak berorganisasi, ya saya terkendala dengan itu. Jadi apa yang memberanikan abang setelah abang tamat kuliah langsung menikah itu Bang? Kan belum ada pekerjaan apa-apa gitu kan Bang? Iya. Pertama saat itu ya saya kan perkuliahan saya sudah habis sebenarnya. Di semester 6 saya sudah KKN ya. Semester 8 saya sudah tidak ada lagi perkuliahan dan saya tinggal menunggu tamat saja. Jadi di sela saya saat itu belum tamat, lebih kurang aktivitas organisasi saja saya ikuti, ada lebih kurang 3 tahun ya. Saya saat itu sudah mulai memupuk jiwa kewirausahaan saya. Memupuk jiwa kewirausahaan? Iya, jadi saya waktu mahasiswa sudah punya les komputer ya di Jalan Pancing, namanya Cita Komputer saat Cita Komputer. Jadi itu masih mahasiswa. Saya sudah berani buat bisnis, walaupun itu gabungan dari komputer dari teman-teman. Sehingga saya udah ada persiapan, kalau saya tamat, insya Allah saya sanggup menikah gitu. Berarti jiwa bisnis abang pada saat masih kuliah pun sudah ada itu ya? Sudah muncul. Sudah muncul. Sudah muncul. Baik, ini pertanyaan ke Bang Rizky nih. Ya, baik. Bagaimana Bang rasanya setelah tamat dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan menjadi alumni dari Fakultas Ilmu Keguruan sendiri? Tahun berapa Abang tamat dan jurusan apa ini Bang? Baik, terima kasih Adinda Peri atas pertanyaan yang disampaikan kepada kita.
Dan alhamdulillah saya tamat dari tarbiyah menjadi alumni tarbiyah itu cukup merasa bangga karena menjadi bagian dari alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan saya menjadi mahasiswa di Fakultas Tarbiyah itu saya masuk tahun 2013. Jadi saya sama Bang Usman ini sangat jauh jaraknya. Ini senior kita nih. 91 ke 2013. Nah, tapi saya juga merasakan bagaimana transformasi YIN menjadi UIN. Jadi saya masuk ke kampus ini masih statusnya YIN. menjadi YIN, dan saya tamat 2017 statusnya sudah menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi saya merasakan bagaimana atmosfer budaya akademik dari YIN menjadi UIN. Begitu juga dengan dari Fakultas Tarbiyah menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya tamat 2017, saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dari 2017 di bulan Mei saya tamat, dan alhamdulillah saya juga mengikuti jejak Bang Usman, aktif di kegiatan organisasi ekstra kampus dan di intra kampus. Tapi kalau Bang Usman tadi di level perguruan tinggi universitas, namun saya di tingkat prodi. Saya sempat menjadi ketua umum himpunan mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam periode 2016 dan 2017. Dan alhamdulillah kesempatan menjadi terlibat di organisasi bukan menjadi salah satu alasan untuk tidak, dalam arti kata lama tamatnya, melainkan itu juga menjadi salah satu tanggung jawab kita, karena sukses akademik juga harus sukses berorganisasi. Jadi jangan sampai organisasi menjadi salah satu alasan kita agar tidak cepat selesai. Dan alhamdulillah kita tamat tepat waktu dan mengikuti juga jejak-jejak dari dosen-dosen kita, dan alhamdulillah saya melanjutkan program pasca sarjana tahun 2017 juga di Universitas Negeri Medan. Dan alhamdulillah hari ini mohon doanya kita juga sedang menyelesaikan penelitian disertasi di program doktoral. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa kali pemateri kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bang Usman, ya kan, pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa di UIN Sumedan, dan abang kita Rizky pernah menjabat sebagai HMJ gitu. Jadi organisasi itu bukan hanya sekedar ya organisasi, tapi ya organisasi itu kita mendapatkan ilmu di organisasi dan bisa kita terapkan di kelas itu sendiri gitu. Baik, kita lanjutkan lagi nih Bang. Ini pertanyaan untuk Bang Usman lagi lah. Siap. Jadi waktu awal lulus bagaimana perjalanannya itu? Perjalanan awal lulus hingga saat ini gitu. Ya, pertama waktu itu kan saya sebenarnya punya cita-cita itu menjadi dosen ya. Oh, menjadi dosen awalnya Bang. Dosen, dan saya buktikan begitu saya tamat, saya asisten dosen oleh Profesor Bang Haidar Putra Daulay. Prof Haidar. Ya, 2 semester saya menjadi asisten beliau. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Oh, SPI ya. SPI. Tetapi bergulirnya reformasi, saya mengurungkan niat dan menanam cita-cita saya itu menjadi dosen sebagai dosen PNS. Kenapa? Karena waktu itu saya kan menikah. Kondisi saya menikah, ekonomi kan belum stabil ya. Sehingga waktu saya di perjalanan menikah itu, saya lihat kalau saya mempertaruhkan perjuangan saya melalui jalur dosen, saya ada keraguan ekonomi saya akan anjlok, akan ya beratlah, begitulah dalam benak saya waktu itu. Karena begitu gajian waktu itu ya 6 bulan 1 semester, saya masih ingat itu hanya 475.000. 475.000 iya, untuk 1 semester. Untuk 1 semester. Saya langsung shock itu menerima. Sementara saya sudah menikah. Jadi saya tidak ada jalan. Ya harus saya berjuang lewat jalur lain. Ya, di samping saya sudah ada bakat dan minat untuk berwirausaha. Kondisi keadaan itu memaksa saya harus memulai dan harus berani untuk terjun ke dunia bisnis. Yang alhamdulillah
pada saat itu saya pertama berjibako, istilah bahasa pasarannya ya. Iya. Saya keliling-keliling melihat survei pasar ya. Waktu itu yang di benak saya, bagaimana saya mendapat uang yang cukup untuk menghidupi istri saya, kebutuhannya, karena istri saya masih mahasiswa juga. Oh, saat itu abang menikah tapi istri abang masih mahasiswa? Iya, masih mahasiswa. Masya Allah. Iya, karena ya boleh dibilang korban pelonco lah. Ospek sekarang. Ospek. Jadi beliau masih mahasiswa kan, tanggung jawab kan udah beralih ke saya sebagai suami waktu itu. Betul, Bang. Kan waktu akad nikah kan udah dialihkan orang tuanya ke kita. Jadi saya harus tanggung jawab. Untuk itu saya harus berani untuk memulai bisnis. Waktu itu salah satu bisnis yang saya mulai saat itu adalah memasukkan beras ke semua kedai-kedai yang ada di Jalan Pancing dan jalan seputar kampus ini. Usaha pertama kali abang tuh ya, Bang? Iya. Setelah tamat. Iya, saya antar beras itu pagi, sore ambil uangnya. Dan itu luar biasa. Saya per hari itu ya hampir 50 karung per hari. Kali 5.000 loh. Kali 5.000 ya, Bang? Satu karung, waktu itu per karung itu 30 kilo. 30 kilo? Iya. Kali 5.000, 3 kali 5? Iya. Iya, kalikan aja berapa itu? Udah 150.000 ya? Iya, 5 kali 3 ya, Iya. 50. 150.000 per hari. Masya Sementara satu semester 450.000. 475, sorry. 475.000? Iya. Jadi situlah tertarik saya, mulai tergoda saya. Kemudian saya mulai, alhamdulillah, dengan jaringan yang saya dapat ya. Saya aktivis di kampus, ketua umum presiden mahasiswa. Saya punya jaringan, ketepatan waktu itu saya bertemu dengan Dirut PTPN. Dirut PTPN? Iya, saya sebut aja namanya Pak Joharuddin. Ketika saya bertemu dengan beliau, beliau nanya ke saya, Adinda mau kerja di PTP enggak? Dengan spontan saya bilang, tidak Bang. Berarti sudah ada tawaran ini ya? Sudah ada tawaran, bahkan saya kan sudah asisten dosen ya, Iya. Bang Haidar. Tapi saya juga berhenti saat itu karena saya harus fokus di bisnis. Dan saya jumpa di PTPN saat itu, Bang Haidar, Bang Joharuddin menawarkan saya untuk menjadi pegawai PTPN. Karena latar belakang saya di bidang pendidikan, saya kan menjadi guru dulu. Iya. Tapi spontanitas saya tolak. Ya, jadi mau ngapain? Saya mau jadi pengusaha, Bang. Begitu saya sebut itu, sekitar 5 menit, beliau bilang, buat perusahaan, kemudian daftarkan ke sini. Disitulah saya langsung pulang membuat sebuah perusahaan CP. Namanya CP Cita Bersama. Oh, berarti nama CP abang yang sudah abang kembangkan dari awal nama CP Cita Bersama. Kemudian terdaftarlah itu di PTPN. Setelah siap, kemudian saya menjadi pengusaha, dapat pekerjaan. Itulah cikal bakal saya menjadi rekanan di PTPN. Sehingga saya menjadi pengusaha, dan iya, saya pun makin percaya diri bahwa saya itu pengusaha. Karena saya sudah direktur. Saya sudah diangkat oleh notaris menjadi seorang direktur di CP Cita Bersama. Begitu saya baca ulang-ulang, ya saya ini kan dirut gitu ya. Iya, direktur. Itu mengangkat psikologis saya waktu itu. Mengangkat jiwa saya, bangkit. Ya, saya ini kan seorang dirut. Ada buku notarisnya gitu. Iya. Itulah membuat saya cetak kartu nama, sehingga jadilah saya rekanan di PTPN. Sampai hari ini orang PTPN banyak mengenal saya, dan saya masih terdaftar sebagai rekanan. Berarti sampai sekarang ya ini, Bang? Iya, sampai sekarang. Jadi sudah jadi PT. Mungkin ada beberapa pertanyaan ini, Bang. Pasti kan orang juga bertanya kan, Bang. Jadi di CP Cita Bersama ini, Bang, bergerak di bidang apa aja ini, Bang? Iya, kalau bergerak di bidang namanya waktu awal-awal kita pengadaan. Pengadaan barang. Pengadaan aja, barang dan jasa namanya itu. Kalau sekarang ini, Bang? Sekarang saya berkembang ke perumahan, properti. Properti ya, Bang? Iya. Jadi lebih fokus di properti. Masya Allah. Iya. Sangat luar biasa ini sahabat FITK Cerdas ini. Iya. Jadi lanjut ini ke Bang Rizky. Iya.
Boleh nggak Abang ceritakan segelintir kisah dan pengalaman yang mengantarkan Abang saat ini? Karena kan Abang saat ini dikenal sebagai calon doktor ini. Calon doktor S3 Manajemen Pendidikan Islam di UIN Sumedang, ya kan? Dosen tetap di STIJM Tanjung Pura dan dosen honor di UIN Sumedang sendiri gitu. Sekaligus staf Wadik 3 ini luar biasa ini, semua ada ini. Lengkap kayak ini. Jadi perjalanan Abang hingga saat ini gimana nih Bang? Boleh Abang ceritakan? Ya, terima kasih. Jadi ketika awal tamat 2017 waktu S1 itu kan ternyata saya diperbantukan lah, diamanakan untuk terlibat mengelola prodi, lebih tepatnya sebagai staf administrasi di prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, karena ruang lingkup kita, lingkungan kita berada di orang-orang yang akademisi, dosen-dosen kita, senior-senior kita, maka niat saya untuk melanjutkan studi pendidikan S2 itu semakin besar. Nah, di tahun itu juga saya sambil melanjutkan program magister di Pascasarjana Unimed, dan saya sambil bekerja di prodi MPI sebagai tenaga administrasi. Nah, hal yang menjadi pengalaman bagi saya itu tentunya sangat sulit membagi waktu antara kita kuliah dan kita harus bekerja. Dan sampai beberapa waktu saya sampai merasa bahwasannya agak sulit untuk menyelesaikan pendidikan ini. Apalagi kampus yang kita kuliah itu merupakan salah satu kampus yang dikatakan tidak bisa sembarangan atau nggak bisa main-main ini ya Bang. Lama untuk tamatnya gitu kan kalau kita tidak serius gitu. Nah, alhamdulillah saya di situ punya motivasi sendiri, apalagi sebagai alumni Tarbiyah kita tidak bisa mengatakan bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin untuk dilalui. Dan saya punya motivasi sendiri, apapun ceritanya saya juga harus membanggakan, memberikan yang terbaik untuk Tarbiyah. Dan alhamdulillah saya selesai tepat waktu S2 di Pascasarjana dan menjadi salah satu wisudawan yang cepat tamatnya, dan alhamdulillah menjadi prodi administrasi pendidikan yang memperoleh indeks prestasi kumulatif 4,0. Dan itu menjadi salah satu motivasi saya untuk memberikan yang terbaik untuk Tarbiyah di perguruan tinggi yang lain, bahwasannya alumni Tarbiyah juga mampu berkompetisi, mampu bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Jadi itu salah satunya. Dan yang kedua, setelah saya tamat S2, saya sempat menjadi asisten Pak Muhammad Ripai, Dr. Muhammad Ripai yang hari ini menjadi wakil dekan 3. Beberapa semester saya menjadi asisten beliau, mata kuliah manajemen organisasi, apalagi saya juga orang manajemen pendidikan yang ruang lingkupnya dalam konsep manajemen itu ya kita semuanya mempelajarinya. Satu sisi juga saya sempat terlibat di organisasi intra maupun ekstra. Tentu ini menjadi salah satu mata kuliah yang saya katakan favorit saya gitu, untuk mengajarkan, menyampaikan bagaimana sih mata kuliah manajemen organisasi ini yang harus kita kelola di lembaga pendidikan untuk menjadi lembaga pendidikan yang baik ke depannya itu tadi. Nah, mungkin kalau pengalaman saya dengan Bang Usman mungkin jauh lebih banyak Bang Usman, karena kita tahu Bang Usman ini kan senior di atas kita kan. Sudah banyak yang dilaluinya, melalang buana. Kalau kita kan usia juga kita terlalu jauh sama Bang Usman, mungkin banyaklah pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil dari Bang Usman, apalagi yang disampaikan Bang Usman tadi, bagaimana perjuangan harus bisa menafkahi istri dan hal yang lainnya. Itu harus kita apresiasi dan harus kita menjadi sebuah contoh agar kita tetap semangat. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita ingin terus berbuat dan berusaha. Karena contohnya sendiri Bang Usman sendiri. Bang Usman sendiri kan. Dan sampai hari ini meraih kesuksesan seperti itu Bang Usman. Amin. Luar biasa ini jawaban dari Bang Rizky sendiri. Jadi lanjut lagi nih ke Bang Usman ya kan. Siap. Jadi dari perjalanan Abang dari mulai tamat kuliah ya kan, membangun bisnis dari kuliah pun sudah ada bisnis rental komputer itu. Rental komputer, habis itu membuat bisnis yang katanya tadi menaruh beras-beras ke kedai-kedai gitu ya kan. Sampai saat ini itu usaha properti ya sekarang. Jadi yang ingin saya tanyakan nih Pak, apa yang menjadi peluang pada saat itu sehingga Abang menekuni bisnis properti gitu? Apakah
langsung terjun atau gimana gitu Bang? Ya, saya kalau di bisnis kan boleh dibilang otodidak ya. Oh, otodidak Abang ya? Saya pertama tentu belajar dari buku-buku. Saya suka membaca buku-buku orang yang sukses ya. Tokoh-tokoh yang sukses di bisnis saya baca. Saya baca bukunya Robert T. Kiyosaki, ya kan. Saya baca Jangan Mau Jadi Gajian Orang Seumur Hidup gitu kan. Sehingga bagi saya waktu itu akhirnya bergeser mindset saya. Waktu itu orang PNS itu kecelakaan. Mindset saya itu bergeser gitu. Karena saya kan mahasiswa itu susah gitu. Iya, benar. Cuman karena saya punya indeks prestasi baik dan saya aktivis, saya mulai semester 4 sudah dapat beasiswa terus gitu kan. Oh, dari mulai semester 4 Abang udah dapat Iya, beasiswa? dulu ada beasiswa Super Semar namanya Ya, ya. Super Smart. Dan setelah saya presiden mahasiswa atau ketua senat mahasiswa saat itu, bahkan saya yang menentukan siapa yang dapat beasiswa kan gitu. Oh, abang bisa menentukan Iya, tuh ya? bisa menentukan dengan lembaga-lembaga apa namanya Intra-kampus lah ya Bang? beasiswa yang ada di kampus waktu pada saat itu gitu. Iya. Dan sehingga karena saya susah, saya berpikir ya saat itu ya, kalau saya PNS lagi, ya saya ini akan susah ini gitu. Makanya saya putuskan, saya beranikan memberhentikan diri dari asisten dosen. Saya urungkanlah niat saya yang dulu punya cita-cita itu PNS. mau jadi PNS yang dosen gitu. Dulu saya masih sekolah udah saya buat saya profesor. Oh, Di buku saya itu Profesor Abang Usman tuliskan Hasim. itu ya? Tetapi belum tercapai. Ya. Karena perubahan waktu dan situasi waktu itu. Dan saya akhirnya memutuskan menikah itu langkah berani saya. Istri saya yang relatif masih muda, ya, dan masih mahasiswa kan gitu. Iya. Tapi kan membuat saya sayang sama istri karena saya yang menamatkan dia sampai tamat S1 S2 kan. Dan hari ini alhamdulillah dia PNS gitu. Jadi kalaupun nggak saya yang PNS, istrilah yang PNS. Sudah mewakili ya Bang? Mewakili. Peluang bisnis yang saya dapat karena saya tadi pertama belajar otodidak, kemudian punya jaringan yang sudah Bang buat ini. Sudah karena saya aktivis mahasiswa tadi baik di kampus maupun di luar kampus. Ya kita kan punya jaringan. Bayangkan waktu kita mahasiswa kita udah ketemu menteri, udah ketemu berfoto di rumah Bang Akbar Tanjung ya kan, udah makan bersama dengan Bang Akbar Tanjung masa itu suatu loncatan psikologis yang saya dapat. Sehingga wawasan saya terhadap bisnis itu muncul karena jaringan tadi. Saya lihat ya mulai saya dapat baca-bacaan buku, ya saya kembangkanlah bahwa kita hidup ini bekerja menurut saya minimal 3 O. Otot, omong, otak. Kalau otot kan tenaga, jangan sampai tenaga yang mencari hidup untuk kita. Kalau itu alat kita untuk mengelola kehidupan ini pakai tenaga, nggak akan bertahan lama. Pasti itu terbatas. Iya betul Bang. Tapi kalau omong masih lumayan, kayak mengajar gitu ya, dakwah ke sana kemari, itu udah tingkatannya udah lebih bagus. Tapi yang lebih bagus itu otak. Kalau otak yang bekerja, nampak orang santai-santai di ruangan nggak ada kerja, tapi dia punya penghasilan besar tiap hari kan gitu. Dia punya investasi, punya saham, punya itu. Karena kerja otak. Jadi dengan itulah saya baca-baca buku orang sukses apa semua, ya dengan itu. Sehingga alhamdulillah saat ini walaupun kita ya skalanya masih tingkat keluarga lah, sukses dalam tingkat keluarga lah, bisnis kita juga belum begitu besar, tapi dibanding dengan awal kita ada gitu. Kalau kita bayangkan masa kehidupan kita di awal dulu dengan yang kita lalui sampai hari ini, ya kita tetap bersyukur ya bahwa kita mampu menjalani bisnis itu dengan penuh dengan liku-liku. Karena bisnis itu adalah wirausaha. Wira itu artinya tangguh, tahan banting, tidak pernah menyerah dan selalu tidak di zona aman.
Kita tidak berada pada zona aman. Itulah bisnis kewirausahaan yang saya tekuni dan saya dapatkan. Masya Allah. Sangat luar biasa ini sahabat FITK cerdas nih. Jadi perjalanan dari Bang Usman itu meniti bisnis tadi mulai dari tamat kuliah hingga saat ini itu sangat luar biasa gitu. Jadi panjang ini, banyak lika-likunya ya Bang. Iya. Jadi ada jatuh bangunnya juga nih ya Iya, Bang. betul. Ya. Ini kita lanjut lagi ke Bang Rizky ya kan. Ada pertanyaan untuk Bang Rizky, mengapa Abang memilih menjadi akademisi gitu, menjadi seorang dosen gitu ya kan? Kenapa enggak profesi yang lain? Kan banyak nih Bang profesi yang lainnya kan. Ada profesi yang kata Bang Usman tadi, ada wirausaha, habis itu ada angkatan perwira kan. Kalau udah tamat S1 kan bisa jadi perwira. Karena badan Abang ini kayak pas ini menjadi perwira gitu. Ya, silakan Bang. Baik, jadi kalau niat menjadi angkatan tuh waktu dulu itu awal-awal tamat itu pasti ada. Cuman kan karena orang tua maunya itu kita menjadi seorang tenaga pendidik, ya pasti kita berupaya bagaimana kita bisa mengaminkan atau meraih harapan orang tua tadi kan. Jadi mungkin basic saya berbeda dengan Bang Usman. Kalau Bang Usman di bidang pembisnis, wirausaha, namun saya mungkin di akademik. Nah, harapan kita di akademik ini, saya dulu berpikir bahwasanya kalau saya menjadi tenaga pendidik itu, saya dituntut untuk terus belajar. Belajar, terus belajar. Nah, kalau di dunia pendidikan itu kan sifatnya kan dinamis. Pengetahuan itu terus berkembang. Kita terus update dengan bagaimana sih perkembangan terhadap khususnya pendidikan maupun perkembangan di dunia ini. Jadi saya berpikir kalau saya jadi tenaga pendidik, saya harus terus banyak belajar, saya harus mencari tahu apa saja sih perkembangan-perkembangan. Jangan sampai nanti kita sebagai tenaga pendidik gak tahu kita bagaimana perkembangan di lingkungan kita, khususnya misalnya ketinggalan kan, ya, ketinggalan, kurang tidak up to date gitu. kan. Apalagi sekarang teknologi semakin canggih. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan juga sebagai pendidik, bagaimana terus bisa mengupdate kompetensinya, kemampuannya. Jangan sampai nanti yang kita ajarkan lebih tahu daripada kita. Jadi tantangan menjadi seorang pendidik itu kita dituntut untuk terus belajar, dan terus belajar. Sehingga itu menjadi salah satu motivasi saya untuk menjadi seorang tenaga pendidik, yaitu menjadi seorang dosen. Itu mungkin yang menjadi salah satu motivasi kita lah seorang pendidik. Terus menggali kemampuan, kompetensi yang kita miliki, itu dia. Masya Allah, luar biasa ini jawaban dari Bang Rizky sendiri gitu. Jadi sahabat FITK cerdas, ya kan? Silakan kalian nanti memilih gitu, apakah kalian nanti tamat ingin menjadi pebisnis seperti Bang Usman atau menjadi seorang akademisi ya kan seperti Bang Rizky. Silakan kalian gitu. Persiapkan diri kalian dimulai dari sekarang gitu. Jangan nanti setelah tamat kalian mempersiapkan diri mau jadi apa, tapi dari sekarang gitu. Kalau bisa dari semester muda gitu ya Bang, udah harus persiapan gitu. Baik, ini kita lanjut lagi pertanyaan untuk Bang Rizky lah ini terlebih dahulu. Kira-kira Bang, di era sekarang ini apa yang perlu dipersiapkan untuk mahasiswa FITK ya kan, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan alumni dari Fakultas Ilmu Tarbiyah yang baru lulus untuk menghadapi era 5.0 nih. Saat ini kan kita udah masuk ke era 4.0 nih Bang. Nah, sebentar lagi masuk nih era 5.0. Jadi apa yang perlu dipersiapkan? Jadi dalam menghadapi era society 5.0 ini tentu bagaimana kita harus mampu juga beradaptasi dan menggunakan perkembangan teknologi. Nah, kelebihan dari Fakultas Tarbiyah, alumni dari Fakultas Tarbiyah, kita tidak hanya belajar ilmu pengetahuan umum, melainkan kita juga mempelajari ilmu-ilmu agama. Ini menjadi salah satu kelebihan dari alumni Tarbiyah. Religius kita itu menjadi salah satu khas atau nilai plus bagi lulusan yang lainnya. Namun harapan kita bagi alumni Tarbiyah, seorang mahasiswa yang nantinya akan menjadi alumni harus mampu menjadi generasi yang produktif dan memiliki soft skill, kemampuan. Nah ini, jadi kalau kita hanya sekedar lulus dari fakultas ini, dari kampus ini, hanya mengandalkan selembar kertas yaitu ijazah. Nah, kita ketahui bahwasannya setiap tahunnya saja sudah berapa perguruan tinggi yang menyelesaikan mahasiswanya atau kita katakan menamatkan alumni-alumninya. Namun kalau kita hanya mengandalkan selembar kertas, tentu ini menjadi sempit peluang kita untuk meraih peluang-peluang kerja di masyarakat luas.
Nah, tentu menjadi seorang alumni itu harus memiliki soft skill, kemampuan lebih. Apa kemampuan yang harus kita miliki sehingga kita mampu berdaya saing di era Society 5.0 ini. Nah, di era Society 5.0 ini saya pikir anak-anak milenial sekarang, mahasiswa kita sekarang tidak gaptek dengan teknologi. Saya pikir ini menjadi salah satu kelebihannya. Nanti mahasiswa bisa menjadi seorang YouTuber dan ini menjadi sebuah penghasilan kan sekarang. Nah, ini menjadi salah satu juga poin yang tentunya ini menjadi sebuah mampu untuk menjadi daya saing lulusan-lulusan yang lainnya. Nah, harapannya alumni yang, maksud saya mahasiswa yang akan mau menjadi alumni, nah ini juga harus dicatat. Dia seperti yang disampaikan Bang Peri tadi, apa yang mau jadi mau kemana dia setelah tamat jadi dari tarbiyah ini. Jangan sampai nanti sudah tamat baru dipikirkannya mau jadi apa kan gitu. Kalau bisa sejak dini diidentifikasi, saya ini bidangnya di mana gitu. Skillnya di mana? Skillnya di mana? Apakah saya tetap menjadi seorang pendidik seperti yang diluluskan menjadi tarbines, menjadi seorang tenaga pendidik, atau menjadi seorang pembisnis dan hal sebagainya, nah gitu. Atau kalau memang menjadi dosen, maka adik-adik kita pasti sekarang berpikir bahwasanya saya tamat dari S1, melanjutkan S2 untuk menjadi dosen. Nah, untuk menjadi dosen sekarang nggak cukup hanya S2. Sekarang juga berkompetisi, harus melanjutkan jenjang pendidikan S3. Nah, itu dia. Dan untuk menjadi dosen banyak lagi, nggak hanya sekedar mengajar dan hal sebagainya. Harus melakukan penelitian, pengabdian. Tentunya itu menjadi salah satu juga kemampuan kita. Apalagi sekarang terlibat mahasiswa juga sudah dilibatkan menulis di artikel-artikel nasional maupun internasional. Nah, itu menjadi salah satu kemampuan juga untuk berdaya saing, bahwasannya mahasiswa kita juga mampu gitu kan melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya bisa dipublish di jurnal-jurnal terakreditasi nasional misalnya seperti itu. Ya, berharap untuk alumni kedepannya, khususnya alumni tarbiyah, kita harus memiliki kemampuan soft skill sehingga kita mampu berdaya saing menghadapi di era society 5.0 ke depannya. Itu saja. Masya Allah. Jadi intinya pula ya kalau kita ingin menghadapi era 5.0 ini, jadi nggak mampu kita cuman mengandalkan ijazah ya Bang. Tetapi harus ada soft skill gitu. Jadi kemampuan kalian seperti apa gitu, jiwa kalian itu kemana, apakah jiwa kalian jiwa pendidik ya kan, cuma sekedar mengajar, atau jiwa pebisnis gitu. Jadi harus dipersiapkan dari mulai dari sekarang ya Bang. Luar biasa ini ya. Selanjutnya pertanyaan untuk Bang Usman ini, kira-kira Bang di era sekarang apa yang perlu dipersiapkan untuk mahasiswa nih Bang, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan alumni dari FITK yang baru lulus untuk menghadapi era 5.0 ini Bang? Iya, ini pertama ya, saya mengingat ada pernah statement Bang Profesor Saparuddin Sihaan ya, Prof. Sapar. Prof. Sapar, bahwa sukses itu by design. Sukses itu ya harus direncanakan. Jadi saya teringat waktu saya juga mahasiswa, selalu saya catatkan 3 jalur sukses. Pertama melalui jalur akademik, ya akademisi ya tentu dosen ya kan, guru dan lain sebagainya. Kemudian kita mempersiapkan diri melalui jalur birokrat atau politisi atau wirausaha. Jadi betul itu tadi, kita kenalilah sejak dini potensi kita. Kita buatlah analisis SWOT bagi adik-adik yang masih mahasiswa, tentu tahu apa itu analisis SWOT ya kan. Itu istilah Prof. Sapar tadi yang sukses by design itu. Jadi dari awal kita sudah punya catatan gitu. Saya itu mau jadi apa, itu sudah di agenda. Saya sampai, jujur aja, sampai memang saat saya mau nikah itu dari mahasiswa saya sudah targetkan tahun sekian saya menikah. Dan bahkan pencarian calon istri itu sudah berproses kan begitu. Berarti sudah ada kriteria juga ya? Ya, saat itu saya tuliskan kriterianya. Ada beberapa kriteria selain yang sudah umum yang 4 itu kan. Ya ada lagi yang kita tuliskan sendiri. Jadi saya membiasakan diri itu membuat satu perencanaan, membuat catatan-catatan,
Contoh ya, saya daftar keuangan saya mulai saya menikah sampai kalau mau dilihat masih ada. Oh, sampai Per sekarang tahun. itu, Bang? Iya. Masya Allah. Jadi setiap tahun itu ada agenda pembukuan uang masuk uang keluar saya pribadi. Jadi saya gampang aja melihat uang itu supaya saya paham, supaya saya bersyukur, kan begitu. Dan seberapa banyak yang dihabiskan. Termasuk biaya kuliah saya pun dulu ada catatannya berapa gitu, berapa uang orang tua saya yang saya terima, Iya. berapa yang saya habiskan saya tahu, sehingga saya sampai hari ini belum merasa sanggup untuk membalas jasa-jasa orang tua yang sudah memberi kemampuan saya untuk berpendidikan, begitu kan. Iya. Kemudian kalau saya karena memilih jalur di bisnis, di usaha, ya tentu persiapannya ya harus ada, ya tetap knowledge, keilmuan itu tetap penting. Karena saya juga sampai hari ini suka membaca-baca buku-buku orang sukses, biografi orang sukses, kan begitu, sehingga kita mendapat pengalaman dan pengetahuan dari situ. Menyangkut pertanyaan 5.0 ini, ya ini memang ini hanya tahapan saja, tahapan masa di mana kita mengenal masa era industri. Ada istilah-istilah ini, ada istilah 1.0, 2.0, 3.0, sampai sekarang 4.0 sampai sekarang 5.0. Apa maksudnya itu? Bahwa adanya fase di mana dulu manusia tahun 400-an manusia masih menggunakan teknologi itu masih sangat tradisional sekali. Ya, dulu orang masih berburu, ya kan? Kalau mencari makan sistemnya masih berburu. Kemudian meningkat kepada agraris pertanian, meningkat kepada industrialisasi, sampai ke hari ini teknologi informasi yang luar biasa canggih, semakin kecil tapi fungsinya semakin besar. Untuk itu ya persiapan ilmu pengetahuan tetap penting. Kita harus menyiapkan diri untuk beradaptasi terhadap masa itu. Terhadap Ini masa persoalan zaman masa. sekarang nih ya, Bang. Ya, kalau ada istilah 5.0 tadi, 5.0 tadi, ya berarti masanya 5.0 ini adalah IT. Hari ini contoh ini kan baru kita rasakan ada podcast begini. Sehingga dengan begini semua tersiarkan berita ini dan pengalaman kita dapat disajikan kemana-mana. Kemudian dosen juga kan mempermudah, ya. Hari ini ya anak saya tamat S1 separuh dijalannya daring, ya kan. S2-nya hampir tidak ada lagi tatap muka. Daring, sudah melalui daring. Ini kan kemajuan daripada IT. Jadi ke depan kita nggak asing lagi kalau kita di mana-mana bisa tatap muka, bisa berdiskusi tapi tidak langsung ketemu. Jadi ini saya rasa ini salah satu titik tekan dari 5.0 ini. Kalau fakultas terbiah ini tentu akan beradaptasi terhadap situasi teknologi yang semakin canggih hari ini. Tidak bisa juga ketinggalan, ya. Jadi harapan saya ya kita memang mau tidak mau harus ikut adaptasi terhadap itu. Kita ambil yang positif bahwa 5.0 ini adalah sebuah era di mana penyajiannya sekarang sudah robotisasi, ya. Akan mengalihkan tenaga manusia kepada robot. Ya, mungkin mengurangi tenaga kerja, ya akan mengurangi karyawan dan lain sebagainya, akan dialihkanlah pekerjaan manusia ini kepada robot. Tentu kita harus mengikuti perkembangan itu. Itu saja yang saya pahami untuk yang istilah-istilah era ini. Iya. Jadi era 5.0 ini sepahaman saya, ya, dari kata-kata Bang Usman itu ya sebagai mahasiswa kita kan dan calon alumni dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan gitu, ya harus siap untuk mengikuti dan mengikuti industri 5.0 inilah gitu. Jadi ya kalian jangan hanya mengandalkan ijazah, tetapi skill kalian gitu. Karena kan zaman udah canggih, sudah ada HP, ya Bang, sudah laptop, dan
bisa kalian menjadi YouTuber, nggak menjadi tenaga pendidik aja gitu ya Bang? Iya. Ya, Masya Allah. Jadi ini kan Bang Usman selaku Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan Bang Rizky ini selaku alumni juga, alumni MPI gitu, dan staf dari bidang kemahasiswaan ya Bang. Iya. Nah, jadi saya ingin bertanya nih kepada Bang Rizky. Untuk data alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan saat ini itu yang sudah terdaftar itu ada berapa kira-kira nih Bang? Baik, izin menjawab, saya mewakili dari Pak Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muarif IMPD, yang kebetulan juga hari ini sedang ada dinas di luar kota. Jadi kalau kita melihat data alumni Tarbiyah, dari berdirinya Tarbiyah, fakultas ini sampai hari ini, kurang lebih data yang kami himpun itu sekitar 20.000 alumni Tarbiyah. Masya Allah. Itu datanya yang kami himpun saat ini, dan alhamdulillah melalui Pak WD3, Pak Muharib PAI memiliki program yang tentunya punya semangat untuk mendata alumni Tarbiyah, mulai dari berdirinya Tarbiyah hingga saat sampai alumni yang akan diwisudakan hari ini gitu. Jadi itulah salah satu program dari Wakil Dekan 3 untuk mendata alumni-alumni kita di Fakultas Tarbiyah ini, mulai dari yang namanya Fakultas Tarbiyah YIN sampai Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Itu dia. Alhamdulillah. Berarti sudah ada 20.000 nih ya Bang? 20.000. Luar Ya, biasa. kurang lebih 20.000 mahasiswa alumni. Kabarnya pula Bang, di tahun 2023 kita akan melaksanakan namanya silaturahmi akbar ini Bang, alumni. Iya, insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan mengadakan silaturahmi terhadap alumni-alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah yang kita katakanlah senior-senior kita, pendiri-pendiri kita juga nanti kita undang, mungkin nanti melalui Bang Usman sebagai ketua alumni, nanti kita berkoordinasi kembali mengenai kegiatan alumni kita. Ini menjadi salah satu ajang silaturahmi kan, bernostalgia kembali alumni-alumni Tarbiyah, mengenang masa-masa di mana Masa kuliahnya di dulu kuliahnya ya. dulu, mungkin menjadi salah satu hiburan kita juga. Nanti ada beberapa kegiatan nantinya yang kita buat untuk alumni-alumni kita. Mungkin alumni dulu melihat, oh Tarbiyah itu sudah Gedungnya berubah cuman ya, ini, gitu ya. gedungnya seperti ini, dan alhamdulillah sekarang Tarbiyah kita sekarang sudah mengalami cukup banyak perubahan. Terima kasih juga kepada pimpinan kita yang terus berupaya melakukan perkembangan-perkembangan, inovasi-inovasi terhadap kebaikan dari fakultas ini. Masya Allah. Jadi Bang, apa saja yang sudah orang Abang lakukan di dalam proses pendataan dari alumni sendiri itu? Apakah sudah ada web gitu atau link yang disebarkan ke alumni-alumni gitu Bang untuk proses pendataan ini Bang gitu? Ya, baik. Jadi untuk pendataan alumni sendiri nanti kita share link untuk calon-calon alumni ataupun alumni yang belum mengisi data. Nah, kita juga membuat program yaitu namanya Trader Study. Trader Study ini salah satu program juga dari Bapak Wakil Dekan 3 untuk melacak alumni-alumni Tarbiyah. Jadi alumni Tarbiyah ini nanti kita mendapatkan data, harapannya seperti setelah tamat dari Fakultas Tarbiyah ini, berapa lama dia mendapatkan pekerjaan, atau misalnya langsung dapat pekerjaannya gitu kan, pekerjaan apa yang didapatnya, apakah pekerjaan yang didapat itu sesuai dengan bidangnya gitu kan, atau di luar dari bidangnya. Nah, nanti kita mengetahui juga datanya, apakah alumni dari Tarbiyah ini setelah tamat menganggur. Nah, berapa lama dia menganggur harus mendapatkan pekerjaan. Nah, itu harus nanti kita dapatkan data-data dari situ. Apakah lebih banyak alumni Tarbiyah yang bekerja sesuai dengan bidangnya atau di luar bidangnya gitu? Atau bekerja di instansi mana aja? Apakah ada di TNI, Polri, dan hal sebagainya? Nah, itu nanti kita data alumni-alumni. Tujuannya untuk apa? Jadi, kita berharap bisa memberikan masukan terhadap akademik maupun non-akademik. Apakah kebijakan-kebijakan fakultas ataupun kampus, materi-materi kurikulum selama yang diberikan kepada mahasiswa ini sudah layak terhadap masyarakat yang sebagai penerima lulusan, stakeholder dari alumni kita, atau jangan-jangan kita ketinggalan apa yang diminta masyarakat, kebutuhan masyarakat tidak sesuai dengan
lulusan, capaian lulusan yang dari tarbiyah sendiri. Nah, dari sisi non akademiknya mungkin bisa memberikan masukan bagaimana fasilitas, sarana dan prasarana yang harus ditambahi sehingga ini menjadi penunjang proses pembelajaran mahasiswa, sehingga persaingan di dunia kerja sebagai serapan alumni nantinya kita mampu berkompetisi dan bersaing menghadapi perkembangan teknologi. Ya, harapannya itu juga menjadi salah satu data kita, masukan kita sebagai yang akan meluluskan mahasiswa, tentunya melalui pimpinan fakultas nanti kita harapkan juga bisa saling bersinergi. Kita terima kasih juga kepada pimpinan prodi yang juga terlibat dalam melacak atau mendata alumni-alumninya masing-masing prodi. Saya juga terima kasih mungkin semua sivitas akademika FITK yang juga sudah bekerja untuk mendata alumni-alumni kita, sehingga terhimpunlah kurang lebih sekitar 20.000 data alumni yang sudah kita dapatkan. Alhamdulillah sampai hari ini. Mudah-mudahan kita harapkan kedepannya terus bertambah, apalagi kita setiap tahunnya menamatkan atau mewisuda mahasiswa-mahasiswa kita. Tentunya data ini terus bertambah dan terus ada perubahan. Mungkin itu. Masya Allah, jadi sangat luar biasa ini, sahabat FITK Cerdas. Dan mungkin untuk mahasiswa dan mahasiswi semua yang sudah tamat, yang sudah menjadi alumni, dan sudah menjadi alumni lama, nanti akan di-share itu ya Bang? Ada share, nanti kita share linknya ya Bang, untuk pendataan alumni sendiri itu. Jangan khawatir, nanti kita share linknya. Bagi alumni yang belum mengisi data, kami berharap untuk diisi datanya agar terdata masuk ke data kita. Itu nanti kita share linknya. Ya, ini lanjut lagi ke Bang Usman nih. Ini untuk bicara tentang alumni ini. Jadi setahu dan sepahaman saya sendiri nih Bang, untuk alumni dari USU itu kan sangat luar biasa nih Bang. Udah alumninya banyak ya kan. Jadi dari hasil dari alumni sendiri itu sendiri Bang, bisa membangun gedung sendiri tuh. Apakah itu bisa diterapkan Bang kira-kira di Tarbiyah ini Bang? Ya, kami mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Dekan, Pak Dr. Mardianto, yang saya lihat selalu berinovasi untuk mengembangkan fakultas ini, termasuk kepedulian beliau juga terhadap alumni. Ini bentuk apresiasi kita sebagai alumni kepada pimpinan, ya termasuk tadi WD3 yang juga care atau empati terhadap persoalan-persoalan alumni ini. Kalau kita kompak, kenapa tidak? Artinya kalau pemetaan ya 20.000 tadi alumni EPTIK kita ini sudah bersebar di mana-mana. Saya rasa kalau ini ada sesuatu magnet atau energi yang kita bangun untuk bisa mereka peduli terhadap alma mater ini, saya rasa nggak ada payahnya itu. Nggak ada mungkin ya. Nggak ada yang tak mungkin, dan itu kecil lah kalau memang energi ini terbangun di dalam suasana silaturahmi dan cara pengelolaan kita itu nanti ya mungkin lebih tersistem gitu. Ya, tersistem gitu ya. Dengan menggunakan IT yang sekarang yang telah kita pakai istilah 5.0 tadi. 5.0 inilah yang mengejar semua itu. Karena menggunakan sistem ya. Sistem teknologi yang sudah bisa kita lacak semua. Mungkin itu kalau menurut saya. Masya Allah, berarti nggak ada yang nggak mungkin ya untuk Tarbiyah ya kan. Siapa tahu nanti dari hasil silaturahmi akbar alumni ya kan, ada gebrakan yang baru yang ingin dibuat di Tarbiyah gitu ya Bang. Ini sepertinya kita udah masuk ke pertanyaan terakhir ini Bang. Siap. Ini untuk pertanyaan dari Bang Rizky lah ini. Harapan untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan alumni dari Tarbiyah ke depannya ini Bang. Jadi sebelum kita cerita harapan, saya mengucapkan terima kasih mungkin para pendiri-pendiri Fakultas Tarbiyah, dosen-dosen kita, senior-senior kita yang sudah berjuang mengembangkan fakultas ini ke arah yang lebih baik. Apalagi sekarang Tarbiyah sudah memiliki program doktoral. Nah, kedepannya kita harap prodi-prodi di Tarbiyah ini terus bertambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan stakeholder yang mana peluang ini menjadi
daya tarik masyarakat untuk menerima lulusan kita. Kita melihat bahwasannya image di masyarakat ketika kita lulusan atau alumni dari Tarbiyah pasti dikatakan ini menjadi guru agama, guru ngaji. Apalagi waktu namanya masih YIN. Tentu ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwasannya di Tarbiyah ini bukan hanya sekedar jurusan pendidikan agama Islam, melainkan ada beberapa jurusan di luar dari pendidikan agama Islam. Ada pendidikan matematika, bahasa Inggris, bahkan sekarang ada biologi, bahasa Indonesia. Nah, ini kan menjadikan salah satu bahwasannya alumni dari Tarbiyah ini mampu bersaing terhadap perguruan tinggi yang lainnya. Jadi kita sampaikan bahwasannya di Tarbiyah bukan hanya menciptakan guru-guru agama, melainkan di luar bidang studi agama kita juga sudah punya prodinya. Dan alhamdulillah Tarbiyah sendiri sudah memiliki beberapa prodi di program S2 dan sekarang sudah ada S3-nya. Dan kita juga berharap kepada pimpinan terus berinovasi dan mengembangkan Tarbiyah. Kita juga mengucapkan terima kasih sampai hari ini Tarbiyah terus mengarah kepada perbaikan dan inovasi yang lebih baik. Dan ini menjadi salah satu kebanggaan kita juga sebagai alumni melalui pimpinan-pimpinan kita, pendiri-pendiri kita, dosen-dosen kita yang sudah berjuang dan berusaha terus memberikan yang terbaik kepada Tarbiyah ini. Saya juga mengucapkan terima kasih. Ini tuh. Masya Allah. Jadi boleh nggak Bang diinformasikan ke sahabat FITK Cerdas kita ini Bang? Sekarang ini Tarbiyah ini sudah ada berapa prodi sih Bang untuk S1, S2 dan S3 ini Bang? Kalau S1 kita ada 10 prodi. Ada 10 dan 11 ya Bang? 11 yang barunya ada 11, ya sorry ada 11 prodi. Terakhir ada Tadris namanya Tadris Bahasa Indonesia. Ya. Dan kalau dia S2 ada 3 prodi. Ada prodi Manajemen Pendidikan Islam, prodi Pendidikan Agama Islam, dan yang terakhir ini yang baru itu Tadris Bahasa Inggris. Masya Allah. Dan alhamdulillah program doktoral kita ada doktoral di Manajemen Pendidikan Islam. Dan mudah-mudahan juga nanti harapannya ke depan program doktoral dan S2 ini kita berharap semakin bertambah terus. Jadi alumni yang setelah tamat S1 bisa melanjutkan pendidikan S2, S3 ya. Jadi rasa kekeluargaan Tarbiyah itu jauh lebih dapat gitu. Iya. Baik, terima kasih kepada Bang Rizky. Ya, selanjutnya kepada Bang Usman ini Bang. Harapan untuk Tarbiyah dan alumni Tarbiyah ke depan ini seperti apa? Ya, sesuai dengan saya dengar tadi tagline Tarbiyah FPTIK Cerdas. Iya. Ya, tentu selalulah memang menjadi orang yang cerdas ya. Supaya ya kalau kita sudah cerdas, saya yakin ya kita akan terdepan. Iya. Ya, jadi harapan saya tidak banyak. Setiap profesi yang kita geluti itu kita betul-betul kita jalani ya. Tentu kita akan membuahkan hasil yang signifikan. Jadi kalau saya melihat tetaplah bangun komitmen ke profesian kita di mana kita fokus sebagai pendidik. Walaupun kita nanti setelah alumni berbagai macam bidang usaha yang kita jalani, tetapi bukan berarti keilmuan kita itu kita abaikan. Jadi saya contoh sebagai alumni Tarbiyah, ya kalau saya diminta katakanlah mengajar atau diminta bahkan ceramah, saya siap. Jadi bukan berarti kalau kita udah pengusaha kita kehilangan identitas, begitu ya. Jati diri kita ya. Jati diri kita sebagai orang yang dididik ya di dalam keilmuan kita, ya tetap itu menjadi basic yang harus kita pertahankan. Menurut saya begitu, sehingga identitas kita dimanapun nggak kehilangan arah. Kalau masalah profesi pekerjaan itu kan pilihan, pilihan. Tapi basic kita tetap menjadi digodok dan digembleng kita di sini sebagai
latar belakang keilmuan yang diciptakan itu. Ya, Masya Allah. Ini satu lagi nih Bang. Satu kalimat motivasi untuk tarbiyah sebelum kita menutup acara kita ini Bang. Ya. Motivasi Bang, satu Satu kalimat. kalimat ya. Iya. FPTIK terdepan. FITK ke depan. Kalau untuk Bang Rizky nih, satu kalimat motivasi untuk tarbiyah Bang. Satu kalimat motivasi dari saya, FITK luar biasa. Wah. Satu FITK terdepan, satu FTK luar biasa. Masya Allah. Jadi Bang, ini sudah penghujung nih Bang, udah berakhir acara kita pada siang hari ini Bang. Jadi terima kasih banyak saya Bang atas kunjungan Bang Usman dan Bang Rizky di acara Bincang Tarbiyah ini. Semoga tarbiyah ini tetap sukses dan jaya. Amin. Dan banyak perubahan yang udah dapat kita sama-sama rasakan gitu Bang. Alhamdulillah. Baik. Mungkin cukup sampai di sini saja kegiatan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.